So, kok panas ya? Ada. Hai. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammadin bil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kehidupan kita semua sehingga memberikan hidayah, taufik, inayah, hidayah semuanya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. So, apa kabar? Baik semua, insyaallah baik, baik semua. So, maaf agak telat dikit ngobrol-ngobrol di luar agak asik. So, hari ini kita bakalan ngomongin tentang masalah dunia perwas-wasan. Jadi hakikatnya orang was-was itu dibahas oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya orang yang was-was itu adalah la yusibul waswasa illa naqisu dinin aw jahilun. Atau kama qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Tidak akan pernah menimpa was-was tidak akan pernah menimpa seseorang kecuali dia itu kurang dalam agamanya, atau dia itu tidak baik dalam agamanya, atau dia itu adalah orang bodoh. Jadi kalau semisal kita temukan sekarang ada orang yang was-was, antara dua kemungkinan ini, dia kurang dalam mengamalkan agamanya atau dia berasal dari orang jahil. Pertama, andai kata orang itu paham agamanya, dia tidak akan pernah was-was. Andai kata dia gak paham, maklum dia was-was. Begini masalahnya, was-was itu dibahas oleh para ulama. Saya pernah mendengar salah satu pernyataan para ulama bahwasanya was-was itu tidak akan pernah terjadi. Was-was itu tidak akan pernah terjadi kecuali bagi astagfirullahaladzim, saya ngeblank. Nah, jadi orang yang was-was itu adalah mereka yang berusaha untuk mencari Allah, tapi jalannya dibuatin sama setan. Paham nggak? Kamu berusaha buat pergi menuju Allah, kamu berusaha buat sholat khusyuk, kamu berusaha buat wudunya agar wudunya bagus. Tapi yang bikinin jalan ke kalian itu setan. Sebab tidak akan pernah mungkin was-was itu datang kecuali dari setan. Setan yang bisa ngasih was-was. Bukan gara-gara kamu termakan sama pikiran kamu sendiri. Nah, makanya orang-orang was-was ini hanyalah orang-orang yang mengikuti jalannya syaitan. Mereka merasa bahwasanya diri mereka itu adalah berusaha mendekatkan diri kepada Allah, tapi justru mereka mendekatkan diri mereka kepada syaitan. Lebih daripada itu, orang waswas adalah mereka yang tidak percaya sama Allah. Loh, apa hubungannya percaya sama Allah sama waswas atau enggak? Ada hubungannya. Apa hubungannya? Orang waswas itu dia gak percaya bahwasanya Allah itu maha mengerti hambanya. Dia itu gak percaya bahwasanya Allah itu maha rahmat kepada hambanya, maha sayang kepada hambanya. Dia gak percaya. Buktinya dia gak percaya bahwasanya Allah bakalan terima amal-amalnya. Was-was itu kayak gimana? Oke, saya gak ngejelasin tentang was-was ya. Was-was itu, ini pertanyaannya kapan mulai? Pesan dari tadi saya mulai. Hai, ini nge-like apa gimana? Kok ada orang bilang kapan mulai? Ini ada satu orang bilang kapan mulai. Aneh ya. Suaranya pelan banget. So, oke, saya kerasin dikit. Dia yang bermasalah. Jadi begini, perihal tentang was-was. Wait, ini bisa dikebawahin dikit enggak? Bisa lah, bisa dong. Please, bisa lah. Oh, enggak bisa. Pertama, apa itu was-was? Was-was itu adalah ketika kamu
dalam keadaan dibisikkan oleh syaitan sehingga kamu ragu bahwasanya amal kamu bakalan diterima. Contoh, kita temukan beberapa kasus orang yang sholat tapi dia senantiasa merasa bahwasanya sholatnya gak sah. Allah, ah, Allah, gak benar niatku. Allah, atau dia wudu, 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 dia ngerasa bahwasanya wudunya gak sah. Ada lagi golongan beberapa orang yang dia ngerasa bahwasanya seluruh sholatnya dari dia lahir sampai sekarang itu gak ada yang sah. Itu termasuk golongan orang-orang aneh. Ada beberapa kisah di mana ini menimpa orang yang was-was. Saya jujur ya, punya salah satu di antara keluarga saya. Beliau sudah meninggal lama. Ketika pengen wudhu buat sholat subuh, kamu tahu wudhunya kapan? Dia wudhunya dari pertengahan malam. Dari jam 1 atau jam 2 malam. Buat apa? Buat wudhu waktu subuhnya. Gak masuk akal, tapi ada. Dia wudhunya jam 1 atau jam 2 buat subuhnya. Dan dia gak berhenti keluar dari kamar mandinya sampai waktu subuh telah tiba. Dan dia nyelam. Karena ada bak mandi, dia itu nyelam ke atas ke bawah, ke atas ke bawah, ke atas ke bawah. Ngerasa bosan wudhunya itu gak sah. Berjam-jam. Bahkan ada cerita lucu. Nah, kebetulan di rumahnya itu kebetulan di rumahnya itu ada kamar mandi bagian orang dalam dan kamar mandi bagian tamu gitu bahasanya. Kebetulan waktu itu istrinya ini lagi ngambek bahasanya. Istrinya itu lagi ngambek ke dia karena selalu ngelihat dia itu was-was. Akhirnya dia pergi kemana? Pergi ke kamar mandi tamu yang posisinya agak jauh. Halaman di Madura itu ya kamar mandi gak harus kamar mandi dalam, ada kamar mandi luar. Terus posisi posisi rumah itu gak segini doang, tapi kecil rumah, nah tapi luas halamannya, itu Madura. Nah kebetulan si orang ini udah lama, udah bertahun-tahun yang lalu. Dia itu mau wudhu, wudhunya di mana? Wudhu di kamar mandi luar, kamar mandi tamu yang posisinya itu adalah kamar mandi yang jarang disentuh sama keluarga dalam, tapi disentuh sama tamu-tamu. Kebetulan waktu itu ada orang yang lagi nginep. Sedangkan ini orang, dia saking was-wasnya setiap hari biasanya di kamar mandi dalam, dia cebur. Di bak mandinya dia nyebur ke atas ke bawah, nyebur ke atas ke bawah, nyebur ke atas ke bawah. Nah, dia lagi ada di kamar mandi tamu, posisinya lagi ada di kamar mandi, di bak mandi, dia lagi ada di dalam posisi gelap jam 1 jam 2 terus posisi tamunya tadi itu dalam keadaan pengen ke kamar mandi. Buka kamar mandi, masuk ke dalam kamar mandi, pas ngelihat ke dalam, tiba-tiba dari dalam air itu kayak keluar manusia gitu. Bush! Langsung itu centong itu dipukulin ke kepalanya. Jeblas! Terus lari. Pas keesokan harinya baru cerita, tadi malam saya diganggu sama hantu air gitu katanya. Padahal itu bukan hantu air, itu adalah orang gila, orang gila. Bahkan ada cerita juga, ini cerita saya yakini kebenarannya, yakini sangat. Sebab riwayatnya gitu. Kalau dalam ilmu hadis teman-teman sekalian, kita kan tahu bahwasanya dalam hadis itu ada 3 perkara. Ada dhaif, hasan, sahih. Nah, hadis dhaif ini bisa naik tingkat menjadi hasan kapan? Ketika bukan centong, canteng. Apa bahasa bahasa Indonesianya? Oh, bahasa Indonesianya gayung, sorry sorry. Dipukul sama gayung. Saya bingung sama bahasa Maduranya. Bahasa Maduranya itu canteng. Centong tuh orangnya nasi, sorry. Nah, jadi pada suatu hari jadi konsep dalam hadis itu ada 3, ada hadis sahih, ada di bawahnya hadis sahih, ada hadis hasan. Nah, hadis hasan dan sahih ini bisa diamalkan, sedangkan hadis dhaif ini hanya bisa digunakan sebagai ayat-ayat motivasi. Nah, hadis dhaif ini bisa naik naik pangkat menjadi hadis hasan kapan? Ketika banyak sekali meriwayatkan. Nah, kebetulan cerita ini adalah cerita yang banyak sekali ngomongin, kayak udah tersebar luas, bahkan dari pengalaman hidup orang banyak itu banyak. Nah, satu perempuan ini adalah perempuan yang dikenal taat beragama. Tapi sayangnya ada satu kekurangan dari dia. Dia memang terkenal taat, terkenal baik, terkenal istiqomah dalam ibadahnya. Cuman satu penyakitnya, was-wasnya ini gak berhenti-henti. Diceritakan setiap kali dia mau wudhu, wudhunya hampir habis 30 tong kecil. 30 tong kecil. Sekali wudhu. Sekali wudhu, dia sampai bisa ngabisin 30 tong kecil. Jadi boros karena was-was. Ujung-ujungnya israf. Buang-buang air. Gitu. Kok bisa gitu ya? Emang terjadi seperti ini. Ada yang gak pulang-pulang dari sungai cuman buat wudhu, satu wudhu. Iya, mereka merasa bahwasanya diri mereka berada di jalan kebenaran. Mereka berusaha buat merasa bahwasanya diri mereka itu
Dalam artian, oh saya udah dekat sama Allah, saya sudah berada di taraf yang sangat 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 merendah hingga saya merasa bahwasanya amalan saya tidak diterima. Nggak gitu. Nggak gitu. Seorang hamba tidak dituntut seperti itu. Orang muslim itu bagaimana? Orang muslim, orang beriman senantiasa berada di posisi tengah. Nggak terlalu was-was, tapi nggak terlalu enteng. Maksudnya enteng gimana? Dia nggak peduli sama najis. Udah jelas-jelas kena percikan kencing, dia nggak peduli. Itu salah. Versi salahnya lagi terlalu ke kanan, hingga akhirnya dia merasa bahwasannya, "Oh, ini najis." Dikit-dikit ngerasa najis. "Oh, di sini najis, di sini najis." Ini salah. Yang kena tanah dikit dikira najis. Mana ada. Tanah itu hukumnya suci. Kalau memang kamu bilang bahwasanya tanah yang diinjak-injak setiap hari itu hukumnya najis, lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu gak ada tehelnya, juga terbuat dari langsung langsung ada tanahnya gitu. Jadi sujudnya juga sujud langsung ke tanah gitu bahasanya. Jadi nggak ada ceritanya, nggak ada ceritanya masalah was-was dan sebagainya itu akan terikat bagi orang-orang yang saleh dan berilmu. Kalau orang yang saleh dan berilmu, dia tidak akan pernah was-was. Saya pernah juga ada satu kejadian di mana saya berada di dekat orang. Nih, saya berada di dekat orang, kita lagi berjemaah. Kamu tahu apa yang dia lakukan? Ini, us, us. Saya ada di sampingnya. Saya udah takbir, Allahu Akbar gitu selesai. Allahu Akbar. Saya baca iftitah, tapi di samping kanan saya ini us, 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 us. Kamu tahu dia mau ngomong apa? Dia mau ngomong usolli, usolli, usolli. Dia mau ngomong gini, usolli fardhu dhuhri atau apa. Intinya dia itu mau niat. Dia itu mau niat, tapi niatnya gak jadi-jadi. Akhirnya apa yang terjadi? Dia ngerasa bahwasanya dia berada di jalan kebenaran. Saya ngerasa gak salah. Us. Saya yang ada di sampingnya itu benar-benar terganggu sama us-usnya dia. Rasanya itu us terus ya, terus gitu. Jadi kesel kesel banget saya bawaannya berada di samping dia, bikin saya gak khusyuk dari tadi yang awalnya saya alhamdulillah masyaallah tabarakallah dikasih kekhusyuan sama Allah, tiba-tiba gara-gara nih orang, bukan gagap, ini di komen ada yang bilang gagap, bukan gagap, tapi dia merasa was-was. Dia merasa bahwasanya niatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk salah. Dalam artian, ketika kita akan beribadah, senantiasa berhusnudzon. Allah berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Ingat, maksud daripada hadis ini, kita ini sesuai dengan prasangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menyangka bahwasanya wudu kita diterima, salat kita diterima, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala benar-benar menerima amalan kita. Pernah dengarkan cerita bahwasanya ada orang yang enggak jadi masuk neraka cuma gara-gara husnudzon dia sama Allah Subhanahu wa taala? Pernah dengar kan? Iya, ini ada ceritanya. Ketika seseorang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka, dia tiba-tiba berkata, "Ya Allah, tidak seperti ini yang aku sangkakan ketika di dunia." Lalu disampaikan kepadanya, "Apa maksud kamu tadi?" "Aku dahulu di dunia merasa bahwasanya menyangka bahwasanya rahmat kau akan besar sehingga engkau masukkan ke dalam surga. Namun apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala gara-gara prasangka hamba itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku tidak mau mengecewakan hambaku yang berprasangka baik kepadaku." Dimasukkan ke surga. Makanya berprasangka baik sama Allah. Makanya tadi di awal-awal saya bilang, orang was-was tidak akan pernah muncul kecuali berasal dari orang yang apa? Orang yang nggak tahu. Orang yang merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak maha mengerti hambanya. Allah Subhanahu wa taala tidak maha pengasih, tidak maha penyayang kepada hambanya. Jadi nggak usah was-was. Ketika kalian wudu, nih ada beberapa metode yang bisa kalian lakukan. Ketika kalian was-was ketika wudu contohnya. Coba dalam 1 bulan, 1 minggu aja, Anda paksakan semuanya. Buang itu jauh-jauh. Contoh ketika wudhu. Selesaikan semuanya wudhunya, selesai gitu. Walaupun Anda merasa bagian wajah Anda kayaknya, oh kayaknya di wajah sini gak kena deh. Oh kayaknya di sini tadi gak kena. Lanjut terus, lanjut terus. Udah, lanjut terus. Di tangan, tapi tangan tadi kayaknya bagian sini gak bagus. Lanjut terus, lanjut terus. Lakukan metode itu sampai sekitar 1 minggu atau 2 minggu sampai kalian benar-benar terbiasa. Nanti ujung-ujungnya bisa. Ujung-ujung kalian bakalan hilang itu was-was. Ada orang was-was sholat, was-was sholat. Nah, orang yang was-was sholat ini juga sama. Udah lanjut aja. Belajar untuk bermasa bodoh ria. Belajar untuk bermasa bodoh ria. Jangan peduliin. Alah, cuman gini doang. Ini aku lagi diganggu sama setan. Lanjut. Semuanya lanjut. Gak usah dipikirin. Ada juga orang yang sedang was-was dalam niatnya. Ini juga salah. Orang
Kita kemarin-kemarin ketika ngomongin masalah niat, kita tahu bahwasanya wa mahallun niyati al-qalb. Tempat niat itu ada di hati. Tempat niat ada di hati. Jadi posisi niat itu pada hakikatnya bukan berasal pada ucapan. Hakikatnya itu hanya mustahab. Dalam kalangan mazhab Syafi'iyah menganggap ini adalah perkara yang dianjurkan oleh para ulama. Nah, sedangkan dalam perkara-perkara yang lain, ada yang memakruhkan, ada yang berkata bahwasanya ini tidak boleh. Ya ujung-ujungnya begitu. Ininya nggak wajib, melafalkannya nggak wajib. Yang boleh itu gimana? Yang tepat itu bagaimana? Kamu lafaz, niatnya kamu niatnya boleh sama mulut, tapi kalau semisal mulut kamu ini bisa bikin kamu was-was, itu yang salah. Bahkan kalau kamu, baca di beberapa kitab itu bahasanya, kenapa kita dianjurkan untuk melafazkan niat? Liyu'inal lisanul qalbah, agar lisan kita itu membantu perasaan hati kita, biar hati kita tuh makin mantap. Masalahnya sekarang justru gara-gara ada lafaz niat, orang-orang malah justru ngerasa bahwasanya dia makin gak mantap sholatnya, dia makin was-was sama niatnya. Nah, kalau kalau teman-teman sekalian udah sampai pada taraf ini, mendingan meninggalkan lafaz niat. Ingat, dengan satu alasan ini, kalau semisal kalian masih was-was ketika melafazkan kayak posisi tadi atau nawaitu, 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 buang lafaznya, kalian fokus sama hati kalian aja. Gimana masalah hati? Gimana masalah hati? Sudah. Apa yang orang juga banyak salah persepsi di dalam hati. Di dalam hati ini maksudnya bukan membaca di dalam hati, bukan itu tujuannya. Tapi tujuan di dalam hati apa? Di dalam hati kamu, ingat, di dalam hati kamu, kamu niatan buat sholat. Contoh, kamu sekarang mau sholat, kamu wudhu, kamu pergi ke atas sejadah, ya kamu pergi datang ke atas sejadah, terus kamu takbiratul ihram. Kira-kira pada di saat yang bersamaan, kamu tadi wudhu buat apa? Buat apa? Buat sholat kan? Terus ketika kamu udah sholat, di dalam hati kamu, kamu pengen apa? Pengen sholat apa? Sholat zuhur kan? Atau sholat asar kan? Itulah yang disebut sebagai niat. Itu yang disebut sebagai niat. Udah, sesimpel itu, gak usah dibikin ribet masalah niat. Banyak orang yang salah persepsi masalah niat. Dikira niat itu harus usolli fardhu dhuhri. Itu memang dianjurkan, bahkan sebagian ulama melarang perkara ini. Hanya saja jangan fokus sama lafadznya, tapi fokus sama perbuatannya. Lah, tapi di dalam disebutkan di kitab-kitab bahwasanya niat adalah salah satu syarat sahnya sholat. Yas, benar. Niat termasuk rukunnya sholat malah. Lantas bagaimana, Sen? Apa yang terjadi? Nah, yang dimaksud kenapa niat sampai disebut, contoh, ketika kamu dalam keadaan sholat, Allahu Akbar gitu, tiba-tiba di depan kamu, ketika masa kamu takbir, di depan kamu udah lewat sosok cewek cantik banget, atau ada sosok cowok ganteng banget. Saking gantengnya dia, saking cantiknya dia, atau saking jeleknya dia di mata kamu sampai lupa kalau kamu mau sholat, tapi badan kamu refleks untuk terus gini. Nah, itu sholat kamu gak sah. Sholat kamu nggak sah. Oke? Nah gitu. Kalau niat puasa Ramadan gimana? Katanya harus H1 di malamnya, harus baca niat. Bukan baca niat, tapi berniat. Bedakan antara membaca niat dan berniat. Bedakan ya. Ini adalah perkara yang perlu teman-teman pelajari. Bedakan antara berniat dan membaca niat. Membaca niat adalah melafazkan. Nah, melafazkan ini gak wajib. Yang wajib kapan? Di malam harinya kamu di dalam hati kamu, besok saya mau puasa. Di dalam hati kamu, besok saya puasa. Udah, itu niat. Itu udah niat. Hei, itu sudah niat. Niat itu kayak seakan-akan bertekad mau melakukan sesuatu. Udah. Jadi, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Itu memang dibahas oleh beberapa ulama. Tapi gak wajib untuk melafazkan seperti ini. Yang wajib itu gimana? Asalkan kamu di dalam hati kamu, besok saya mau puasa. Besok saya puasa Ramadan. Udah, itu udah selesai. Udah. Jadi kapan dikatakan puasa Ramadannya gak sah? Ketika dia dari malamnya gak niat puasa Ramadan. Tiba-tiba pagi-pagi ikut puasa Ramadan. Nah, puasa wajib itu wajib, gak wajib dari malamnya. Cukup niat kapan? Terserah, mau malamnya juga boleh, mau paginya juga boleh. Contoh, kamu habis subuh sampai zuhur gak makan. Gak makan, kebetulan aja gak makan. Dan kamu gak ada niatan buat puasa. Tiba-tiba karena kamu ngerasa, nanggung 6 jam lagi bakalan adzan maghrib. Aku niatin puasa. Puasa sunnah boleh. Puasa sunnah boleh. Puasa wajib, puasa qadha, puasa Ramadan itu gak bisa. Itu gak bisa. Nah, jadi gimana?
Ada juga salah satu kerabat saya, enggak. Intinya saya bakal nggak mau nyebutin dia dari mana, ulang. Anggap aja kalian barusan nggak dengar. Intinya ada salah satu dari kenalan saya, dia itu beberapa kali kecelakaan, kamu tahu kecelakaannya kenapa? Dia sedang berwaswas akidah, waswas akidah. Akidahnya sedang waswas. Gimana maksudnya waswas akidah? Ketika dia nyetir mobil, di pikirannya gini, "Hei kamu," setan lagi bisik-bisik ke dia, "Hei kamu kalau gak nabrakin mobil kamu ke pohon, kamu murtad." Otaknya bilang gitu. "Kamu kalau gak nabrakin mobil ini, kamu murtad." Dia langsung balik setir itu ditabrakin ke pohonnya, jeblar. Karena dia merasa itu apa? Karena dia merasa bahwasanya itu bakalan bikin dia murtad. Ini namanya waswas. Waswas ini, waswas. Dan ini bukan sekali dua kali. Pernah ada satu ranting gitu. Ada satu ranting tiba-tiba dia ambil ranting itu dibawa ke atas, dibawa ke atas. Pas ditanya, "Lah kenapa rantingnya dibawa ke atas?" "Ah, ranting tadi itu di pikiranku itu adalah huruf alif di lafaz Allah," katanya. "Makanya kita gak boleh injak." How can gitu? Kok bisa gitu sampai terlintas di pikirannya dia? Kayak udah, ini gak bisa, ini gak bisa. Ini kalau semisal was-was seperti ini menimpa teman-teman sekalian, udah buang, berbodo amat ria, belajar buat berbodo amat ria. Dan was-was tidak ada hitungannya di dalam agama. Maksudnya tidak ada hitungannya dalam agama, contoh ketika tiba-tiba kamu tadi nyetir, terus kamu berpikir, kalau kamu gak nabrakin mobil kamu murtad. Walaupun kamu gak nabrakin mobil kamu, ini gak murtad, hukumnya gak murtad. Was-was tidak bisa dijadikan sebagai ibrah, tidak gak bisa dijadikan sebagai tolak ukur kamu murtad atau enggak. Was-was tidak bisa dijadikan sebagai tolak ukur kamu sah sholatnya atau enggak. Gak bisa. Ragu-ragu beda lagi bahasanya. Tapi intinya was-was itu jangan sampai bikin kalian terganggu dalam sholat dan sebagainya. Ada sebagian orang yang was-was kencing. Dia merasa kencing mulu. Caranya gimana? Walaupun dia merasa kencing. Nah, saya pernah was-was kencing. Saya pernah juga was-was kencing. Dan orang was-was ini sama seperti orang kena penyakit mental. Waktu itu saya ngeluh ke kakak. "Kak," aku bilang gitu, "Kak, aku lagi was-was kencing nih. Dari tadi aku ngerasa kencing. Tapi pas aku cek gak ada. Kamu pengen tahu obatnya?" Kata kakakku, "Kamu pengen tahu obatnya?" Aku bilang, "Iya, apa obatnya? Apa obatnya? Aku pengen tahu gimana obatnya." Ditabok aku sumpah, ditabok sekerasnya, coblar gitu. "Wih, apaan kok aku ditabok?" "Ya gini caranya biar kamu sembuh was-wasnya," gitu. Aku nanya, "Gila." Entah kenapa tiba-tiba sugesti di otak saya udah hilang, bener-bener hilang, kayak udah gak usah lagi. Saya gak tahu kenapa dia bisa buat kayak gitu. Ujung-ujungnya lebih 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 daripada itu, ketika kalian tiba-tiba was-was kencing, udah gak usah dicek. Kecuali beneran kencing, kayak kalau beneran kencing sampai kencing. Udah jelas ini sarung kalian basah semuanya. Ah, ini bukan kencing kok, bukan kencing. Kata 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 Husain waktu itu gak boleh was-was. Ini bukan was-was, ini bukan was-was lagi, Bro. Ini kau kencing, Bro. Kencing ini, Bro, gitu. Jadi eh, makanya gak usah pakai acara was-was-was-wasan, tapi jangan gila juga. Jangan gila juga. Kalau was-was murtad, saya tadi udah bahas. Was-was murtad gak bakalan ngaruh sama akidah kalian. Gak ngaruh. Gitu. Kalau berdoa biar salatnya diterima sama Allah boleh gak? Loh, boleh banget. Harus malah. Cara mengatasi was-was. Dari tadi saya ngebahas tentang cara mengatasi was-was, Anda kemana saja Mbak Dwi? Aku was-was ngerasa puasa kalau aku belum selesai. Terus gimana ya solusinya? Kembali ke pernyataan saya tadi. Bahwasannya was-was itu tidak ada hitungannya di dalam agama. Ketika kamu udah tahu bahwasanya qada kamu sudah kamu tentukan atau kamu sudah kira-kira 15 hari saya qada. Ya sudah, ini was-wasnya. Ini qadanya. Hitung. Udah, gak usah ngerasa was-was bagaimana atau bla bla dan sebagainya. Gak usah dipikirin. Gak usah dipikirin. Gitu. Saya beberapa kali ketemu sama beberapa kawan saya. Dia itu kalau jalan begini, kayak gini, kayak gini, kayak sampai gini, sampai cara jalannya dia begini.
Itu salah satu santri saya dulu. Saya nanya, "Hei, kenapa kamu jalannya gitu?" Terus kata dia jawab, "Takut di tanah ini ada najis." Mana ada? Buat yang sering ngikutin GoPlay saya pernah bilang bahwasannya hukum dari asal dari segala sesuatu itu hukumnya suci. Jadi selain dari kotoran bla bla dan sebagainya. Contoh tanah, hukum tanah apa? Suci. Bahkan saya waktu itu pernah bikin pernyataan, pernah bikin contoh. Kita temukan air yang tergenang di tengah jalan. Apa hukum air tersebut? Suci atau najis? Suci. Suci. Ada kaidah di dalam fiqh disebut sebagai al-bara'atul asliyah. Ada juga baqa'u ma kana ala ma kan. Al-yaqinu la yazalu bisyak. Itu masuk dalam bab al-yaqinu la yazalu bisyak. Dalam artian apa? Asal dari air itu apa? Asal hukum asal air apa? Suci. Hukum asal air suci. Kapan bisa menjadi najis? Ketika kita ngelihat di situ ada najis. Atau sudah jelas-jelas semua manusia bilang, oh tadi di situ ada kucing kencing. Itu baru hukumnya jadi najis. Itu baru hukumnya jadi najis. Saya pernah juga ketemu sama kawan saya yang dia tuh waktu itu bikin Q&A. Dia adalah anak gunung. Dia anak gunung. Nah, dia anak gunung terus aku tanya-tanya ke dia. Bukan tanya-tanya, dia bikin Q&A tentang dunia pergunungan. Terus ada orang yang nanya ke dia, "Kak, gimana sih sholat di atas gunung gitu?" Nah, terus kata dia, "Aku selalu bawa 2 baju," katanya. Baju buat sholat dan baju buat gunung, baju buat naik. Nah, kalau semisal aku terkena najis seperti, eee, terkena tanah-tanah basah kata dia, seperti terkena tanah-tanah basah, ya aku baru ganti baju. Kalau semisal bajuku gak kena tanah basah, aku gak ganti baju. Aku mikir, "Lah, emangnya tanah basah hukumnya najis ya?" Enggak, kata dia. Loh, dia gak bisa jawab. Aku bilang, "Enggak, tanah basah itu hukum suci. Semua tanah itu suci. Tanah, air, semuanya suci. Kecuali kalian benar-benar ngelihat di situ ada najis. Bahkan ada anak kecil yang terbiasa ngompol bla bla dan sebagainya. Anak kecil itu duduk di sini. Anak kecil itu tiba-tiba duduk di sini kisaran waktu sejam lah contohnya. Kisaran waktu sejam. Kamu ngelihat dia lagi ada duduk di situ, terus tiba-tiba anak kecil itu dibawa keluar. Kira-kira hukum di sini itu suci atau najis? Kira-kira hukum di sini suci atau najis? Hah? Padahal anak kecil tadi terbiasa ngompol loh, terbiasa ngompol. Nih, di sini suci atau najis? Suci. Nice. Nice. Nih follower saya. Hukumnya suci. Suci. Sebab asal muasal hukum karpet di sini apa? Suci. Suci. Hukum asal muasalnya suci. Sampai ketika mungkin kalian cium, ini kencing, ini kencing ini. Ini baru jadi najis. Kalau kalian benar-benar gak ngelihat di situ ada bau najis atau warna najis atau apapun yang berhubungan dengan najis, kalian gak tahu di sini kalau di sini ada najis, tetap hukum asal dari segala sesuatu itu suci. Saya juga ketemu sama salah seorang yang saya kenal juga. Dia itu tiba-tiba bilang gini, saya nginep di rumahnya. Terus dia bilang gini, "Husen, kalau mau sholat bisa kok sekarang sholat di rumah, sholat di kamarnya." Aku bilang, "Soalnya tadi sebelum kamu datang aku suciin ini semuanya biar kamu bisa sholat sini." Aku nanya, "Loh, emang kenapa kemarin-kemarin jadi najis?" Kata dia, "Enggak, soalnya kamar ini udah lama gak ditempatin, terus jadi berdebu gitu," katanya. "Terus kemarin-kemarin ponakan-ponakan banyak masuk ke dalam, pasti bawa banyak najis." Aku mikir, akhirnya aku ya oke, terus aku kasih edukasi ke dia bahwasanya ini hukumnya suci semuanya, suci yang ada di sini. Bedakan antara kotor dan suci. Berdebu memang kotor, tapi apakah berdebu bermakna bahwasanya ini najis? Enggak, gitu. Jadi udah, masalah tentang najis dan berhati-hati dalam perkara ini, tidak dianjurkan. Bahkan sama ulama kalau teman-teman baca di kaidah dan sebagainya, itu tidak dianjurkan. Mana yang lebih dianjurkan ketika kalian was-was? Berhati-hati atau bermasa bodoh? Berhati-hati contohnya, biar di sini aku lebih tenang hati saya bersihin aja deh. Mana yang lebih utama ketika kamu menganggap di sini itu suci dalam artian berbodoh amat ria, atau kamu berhati-hati? Berbodoh amat ria jauh lebih baik daripada kamu berhati-hati sehingga kamu membersihkan ini. Gitu. Bahkan saya pernah dengar cerita, wallahu a'lam, saya lupa cerita ini dari siapa. Suatu hari kan rumah orang Arab terdahulu itu kan tingkat 2 itu ada beberapa rumah orang Arab itu yang tingkat 2.
Tapi jangan dibayangkan tingkat 2 kayak sekarang. Teman-teman yang pernah nonton film Umar atau Musalsal Ahmad Ibn Hanbal dan beberapa film-film Arab zaman dahulu kan ada kayak rumah tingkat 2 gitu. Nah, salah seorang ulama berjalan bersama muridnya. Kebetulan dari atas itu dibuang air gini. Ada air bak, dibuang ke bawah. Ces gitu. Tiba-tiba air tersebut menimpa ustadz, menimpa ulamanya dan muridnya yang kebetulan bersama dia. Nah, si ulama ini mau ngimamin masjid, gitu bahasanya. Terus si santrinya tadi bilang gini, si santrinya tadi bertanya, "Heh, air apa ini? Air apa ini? Awas ya kalau sampai ini air najis." Sama ulama tadi dia gimana? "Hei, kamu berhenti bertanya dan kamu jangan jawab. Ayo kita langsung ke masjid." Jadi gak usah diklarifikasi, gak usah ditanya, ini air suci atau enggak ya? Ini air suci atau enggak? Udah. Gak usah takalluf istilahnya. Apa itu takalluf? Berlebih-lebihan. Enggak, gak usah. Bodoh amat. Tapi ingat, penjelasan saya di sini bodoh amat bukan berarti kalian enteng. Nah, kalau kalian enteng, salah. Gak ngentengin juga. Gak ngentengin juga. Nah, ngentengin perkara-perkara kayak gini juga salah. Gak boleh ngentengin. Wudhu harus berusaha agar bajunya, sarungnya juga suci, pakaiannya suci, mukenanya suci, berusaha. Ya, tapi jangan was-was juga. Saya juga pernah ketemu nih salah satu orang, oh saya udah ketemu sama jutaan deh orang was-was itu. Saya juga pernah ketemu sama orang was-was tiba-tiba pas dia itu main ke rumah saya, dia pinjam sarung katanya buat sholat. Aku nanya, aku kasih lah sarung aku. Terus dia itu dirangkap 2 sarungnya. Sarungnya dia dirangkap 2. Aku nanya, "Lah, kenapa dirangkap 2 sarungnya?" Terus kata dia, "Takut takut, soalnya dari tadi aku keluyuran, takut, sarung yang aku pakai ini bolong," kata dia. Terus aku nanya, "Kamu takut di situ atau di sarung kamu ada bolongannya atau kamu benar-benar ngelihat di sarung kamu ada bolongnya?" Terus kata dia, "Enggak, aku cuma takut aja dari tadi aku keluyuran kayak, agak banyak bertingkah takutnya kena paku kayak atau apa kayak." Aku nanya, "Kamu takut bolong, takut ada bolongnya atau kamu benar-benar ngelihat di situ ada bolongan?" Terus kata dia, "Enggak, aku cuma takut aja." Aku tarik itu sarungnya, sarungku, "Oh, buka. Ah, nggak mau aku kasih sarung ke kamu. Sana sholat," aku bilang. Terus habis itu aku bilang, "Hukumnya tuh begini, begini, dan begitu." Di SMA saya juga punya salah satu kawan. Dia itu Masya Allah tabarakallah khusyuk, sholat khusyuk, duha itu saya perhatikan dia pernah sholat duha itu 12 rakaat. Rutin, 12 rakaat rutin, benar-benar istiqamah. Tapi adik kelas saya dia, adik kelas saya kelas 2, dia kelas 1, saya kelas 3, dia kelas 2. Tapi satu kekurangannya, was ketika sedang sholat jamaah zuhur nih contohnya, ketika sedang sholat jamaah zuhur, kami semua kan lagi sholat, Allahu Akbar. Nah, dia itu biasanya sampai di musola sekolah paling awal. Dia sampai di musola sekolah paling awal di antara siswa-siswa yang lain. Tapi ketika jemaah baru selesai, teman-teman tahu kan gimana betapa lamanya jarak dari sebelum azan sampai selesai sholat jamaah. Tahu kan kira-kira berapa menit itu agak lama loh. Nah, dia itu wudhu sebelum kita semua wudhu. Dan ketika kita sudah sholat jemaah, udah selesai sholat sunnah qabliyah, sudah sholat jemaah zuhur ya, assalamualaikum, kita udah baru ngelihat dia keluar dari tempat kamar mandi, dari tempat wudhu, baru masuk musola terus dia sholat sendirian. Kayak, kamu dari tadi datang awalan, paling awal, karena kamu pengen sholat, karena kamu pengen datang yang paling pertama biar kamu dapat pahala. Ujung-ujungnya gara-gara kewaswasan kamu, was-was kamu memakan diri kamu hingga akhirnya kamu merasa bahwa nanti wudhu kamu gak sah hingga akhirnya kamu meninggalkan sholat berjamaah. Dan ini terjadi setiap hari, saya ingat setiap hari. Sampai saya tegur berkali-kali, dia bilang, iya, dia emang hormat sama saya. Sering kali kayak nanya hukum ke saya, "Husain, ini hukumnya gimana?" Terus ketika saya cuma satu penyakitnya, ketika saya ngenasehatin dia tentang was-was, bebel gak bisa, tetap ngerasa bosannya sholatnya gak diterima, tetap ngerasa bosannya wudunya gak diterima. Kataku, gak gitu. Dan saya negurnya bukan 1 kali, 2 kali, 3 kali, sering, bener-bener sering. Terus jawabannya ini, dia bilang, iya Kak Husain, iya, makasih ya nasihatnya, iya Kak Husain, makasih ya nasihatnya, gitu. Gak radi pukul aja, masalahnya saya gak punya hak buat mukul, gila aku mukulnya dia.
Sembuh gak akhirnya? Gak tahu saya, sampai saya lulus kayaknya dia masih kayak gitu. Wallahu alam sekarang dia kayak gimana. Was-was sama cemas beda atau sama? Gimana maksud cemas? Cemas dalam artian kamu tuh gimana? Hmm, cara mensucikan najis itu gimana? Cara mensucikan najis itu begini. Contoh di sini ada tai ayam. Di sini ada tai ayam. Ada tai ayam. Oh, di sini ada yang madhab lain nggak? Kalau dalam madhab Syafi'i tai ayam hukumnya suci ya. Najis ya. Di sini kena tai ayam. Kamu ambil tisu ke atau kamu ambil kain, kamu ambil tai ayamnya ini sampai benar-benar hilang warnanya. Sampai benar-benar hilang warnanya. Nah, terus kamu siram, kamu tinggal alirkan air di atas sini. Suci sudah. Suci sudah. Jangan pas lagi ayam ada di sini, kamu langsung bersihkan, kamu langsung siram itu semua. Nah, malah nyebar itu najisnya. Najisnya ntar malah nyebar. Jadi caranya itu diambil dulu tai ayamnya, kamu bersihkan dulu. Atau tai bayi atau apa deh, atau kencing bayi atau kencing kencing kamu mungkin ya yang ada di sini. Kamu ambil dulu, kamu dihilangin dulu ainnya, bentuknya. Jadi ambil dulu kamu, nah, baru habis itu kamu tinggal alirkan air dan semuanya selesai. Kalau warnanya meresap ke kain, nah ada beberapa cara. Cara yang biasa saya gunakan di rumah itu kalau semisal udah meresap ke kain itu ini. Kan saya udah yakin ya najisnya itu di segini. Najisnya tuh segini. Segini. Kain itu kan sifatnya meresap ke bawah. Nah, biasanya di bawah ini saya taruh bak atau bak. Nah, di bawah sini ini saya taruh bak agak gedean. Nah, saya siram ke atas hingga akhirnya najis itu mengalir ke bawah dan jatuh ke bak. Suci sudah. Jadi nggak usah terlalu mikirin kayak, oh ini najis, oh ini najis, oh ini najis gitu. Nggak, jangan. Gitu. Kalau darah yang ada di baju nggak hilang-hilang itu. Ini gini. Di selama darahnya nggak banyak. Kapan darah itu dibilang banyak atau sedikit? Ketika sudah lebih dari ini dirham. Kira-kira seginilah dirham. Nih, kira-kira segini. Kira-kira segini. Contoh, di sini ada bekas darah, apalagi baju kalian putih, terus gak hilang-hilang, udah dipakai pembersih, udah pakai apa gak hilang-hilang. Sudah, ini dimakfu. Hukumnya apa? Najis, tapi dimakfu. Apa artinya dimakfu? Dalam artian diampuni, gak masalah, hitungannya gak masalah najis ini. Gitu. Tapi kalau udah gede banget, lebih gede dari 1 dirham, nah ini yang banyak. Ini yang udah masuk dalam kategori najis. Terus diapain? Ya udah, termasuk darah haid enggak? Bahkan di hadisnya kalau gak salah haid. Hadis salah satu istri sang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasulullah, gitu. Kalau gak salah darah haid termasuk. Nah, pertanyaan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini darah mau diapain? Gak hilang-hilang," gitu bahasanya. Terus kata Rasulullah, "Sudah cukup bagi kamu," gitu dalam artian. Kalau darah nyamuk sama hukumannya kayak gitu, hukumnya kayak gitu. Kalau najis sudah menyebar kemana-mana gimana tuh sampai was-was? Ngapain was-was? Kalau kamu udah yakin, semisal satu tempat ini, kamu ngerasa bosan dari tadi kencing kamu weng 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 ke atas ke bawah. Semisal nih ya di kamar mandi di sini di kamar ini ya, kamu weng 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 gitu. Kamu ngelihat ada bocil dia kencing weng weng weng. Ya udah bersihin aja semuanya. Saya lupa saya mau buka. Beli topi aku kemarin ini di H&M. Suka aku sama topinya, keren. Di H&M sebenarnya banyak bentuknya, cuman ini saya jujur nggak suka pakai topi, nggak suka pakai penutup apapun di kepala saya nggak suka pakai penutup apapun, saya nggak suka. Tapi karena
Jujur dari kemarin saya masih sakit hati. Barber. Udah. Terima kasih. Wah, saya udah lewat ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.